Menghadapi sidang pra-peradilan pekan depan, kedua orang tua Peggy mendatangi Polda Jawa Barat untuk menjenguk anaknya di tahanan. Sementara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyatakan berkas Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, belum lengkap sehingga dikembalikan ke penyidik Polda Jawa Barat. Jelang sidang pra-peradilan yang akan kembali digelar 1 Juli 2024, Ibunda Peggy Setiawan, Kartini, beserta ayahnya Rudi Irawan menjenguk Peggy di Polda Jabar Kamis pagi. Ibunda Peggy secara khusus membawa makanan favorit putranya. Jelang sidang pra-peradilan Peggy awal Juli mendatang, orang tua berharap Peggy bebas. Ya, makanan kesukaan Peggy ya, Bu ya? Iya. Apa aja, Bu? Ya biasa, ada masakan, goreng kering, tempe sambal, ikan tongkol, keripik pisang, sama apa ya? Pisang, sama ini apa sih? Aduh, kue ya, Bu. Jelang sidang pra-peradilan dari pihak Polres sendiri doa apa nih? Doa apa? Ada doa khusus nanti? Ya doa saya sih semoga Peggy cepat bebas saja. Sementara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyatakan berkas Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon belum lengkap. Berkas dikembalikan ke penyidik Polda Jawa Barat untuk dilengkapi. Setelah diperiksa selama 7 hari oleh tim Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, berkas tersangka Peggy Setiawan yang diserahkan pihak Polda Jawa Barat Kamis lalu dinyatakan belum lengkap. Masih terdapat kekurangan material dan formil, diantaranya alat bukti dan fakta berkas. Berkas dikembalikan ke penyidik Polda Jawa Barat untuk dilengkapi. Surat pemberitahuan sudah diberikan pada 24 Juni lalu untuk melengkapi berkas Kejati Jawa Barat memberikan waktu selama 7 hari. Baik, terkait berkas perkara atas nama tersangka PS yang kami terima pada hari Kamis lalu, tanggal 20 Juni 2024, tim Jaksa Peneliti sudah melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut. Dan atas hasil penelitian tim jaksa pada tanggal 24 Juni 2024, tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik Polda Jabar. Bukan hanya itu, Polda Jawa Barat mengirimkan surat panggilan kepada Liga Akbar untuk dimintai keterangan terkait dugaan perintangan penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Namun kuasa hukum bingung, kenapa polisi ingin memeriksa Liga Akbar di kasus dugaan perintangan penyidikan. Sebab Liga hanya memberikan kesaksian saat terakhir bertemu Eki sebelum ditemukan tewas di Jembatan Talun. Pengacara Liga juga tidak mengetahui untuk terduga terlapor siapa Liga Akbar diperiksa sebagai saksi. Nah ini kita juga belum jelas ini tersangkutnya kepada siapanya, karena yang menurut informasi sudah ada beberapa pihak juga yang sudah diminta keterangannya, termasuk dari orang tua yang terpidana ataupun saksi-saksi lain itu terkait pasal ini. Cuman inti permasalahannya atau inti perkaranya kita juga belum bisa menjelaskan, termasuk karena kami belum diperiksa. Yang turut menjadi sorotan dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki adalah ayah Eki, Ibtu Rudiana, yang sempat sulit ditemui justru terlihat menghadiri perlombaan bulu tangkis dalam perayaan HUT Bayangkara Polres Cirebon Kota. Dalam foto yang beredar, Ibtu Rudiana tampak mengenakan kaos olahraga dan memegang raket berwarna merah. Foto ini sempat diunggah oleh Humas Polres Cirebon Kota dengan narasi perlombaan bulu tangkis dalam rangka HUT Bayangkara ke-78. Selain Rudiana, tampak beberapa pejabat Polres Cirebon Kota, Kapolres Cirebon Kota AKBP Rano Hadianto, dan Kasat Narkoba AKP Ma'ruf Murdianto. Namun, dalam beberapa menit, foto itu kemudian dihapus oleh Humas. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ninda Destiani di Mapolda Jawa Barat untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Halo Ninda, ini tadi ada informasi soal Liga Akbar akan diperiksa terkait perintangan penyidikan. Sudah adakah informasi dari polisi ini mengapa Liga Akbar akan diperiksa dan kapan dia akan diperiksa?
Iya, Vidi dan juga saudara, betul. Kemarin dari Polda Jawa Barat sendiri ini memang telah melayangkan surat panggilan terhadap Liga Akbar dan pihaknya kuasa hukum untuk kemudian dilakukan pemeriksaan kembali ya, di mana menurut kuasa hukum Yudhya Alamsyah disampaikan bahwa surat yang diterima dari Polda Jawa Barat ini diterima pada hari Minggu 23 Juni, yang kemudian dalam surat itu disebutkan bahwa akan dilakukan pemeriksaan pasal yang berkenaan dengan pasal 221 yakni terkait perintangan penyidikan saudara. Dan kemudian juga pihak kuasa hukum menyampaikan bahwa terkait pemeriksaan tersebut itu harusnya dilakukan pada hari Rabu kemarin tanggal 26 Juni di Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Namun setelah masuk ke jadwal di hari H, bahwasannya pihak kuasa hukum yang kemudian juga ini menurut Liga Akbar sendiri ini tidak dapat mendatangi Polda Jawa Barat karena disampaikan menurut kuasa hukum bahwa Liga Akbar ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja atau sakit ya, sehingga pihaknya ini batal untuk melakukan pemeriksaan atau pemanggilan tersebut di Polda Jawa Barat. Dan dari surat tersebut juga disampaikan bahwa hal ini berkenaan dengan tadi itu pasal 221 terkait perintangan penyidikan. Namun dari Liga Akbar sendiri ini menyampaikan bahwa pihaknya ini masih belum paham terkait materi ataupun yang berkenaan dengan pasal 221. Liga juga masih belum mengetahui nantinya apa yang akan ditanyakan oleh pihak penyidik, dan pihak kuasa hukum pun masih belum mengetahui siapa maksudnya yang ditargetkan oleh penyidik terkait berkenaan dengan pasal 221 mengenai perintangan penyidikan tersebut. Namun di sisi lain juga Liga Akbar beserta kuasa hukum ini meminta kepada pihak Polda Jawa Barat untuk kemudian dapat menjadwalkan ulang, mengingat Liga Akbar ini tidak bisa hadir, yang kemudian pihaknya juga meminta kepada pihak Polda Jawa Barat untuk dapat dilakukan pemeriksaan perintangan penyidikan tersebut di Polres Kota Cirebon, bukan di Polda Jawa Barat sendiri. Yang kemudian di sisi lain Liga Akbar ini juga siap begitu pihaknya menyebut jika kemudian nanti pihak Polda Jawa Barat ini memeriksa kembali di Polda Jawa Barat. Namun demikian Liga Akbar juga masih heran begitu yang disampaikan kepada kuasa hukum, karena pasalnya Liga ini hanya memberikan kesaksian terakhir bertemu dengan Eki dan Vina sebelum ditemukan tewas di Jembatan Talun. Dan hal yang terakhir itu memang Liga Akbar ini siap untuk kemudian nanti jika harus dilakukan pemeriksaan kembali. Widi. Baik, jadi Liga Akbar pun belum tahu sebenarnya perbuatan apa yang dia lakukan yang dianggap oleh polisi sebagai perintangan penyidikan. Ninda, ini nanti hari Senin ini ada pra-peradilan Peggy kan. Ini persiapannya seperti apa? Kejaksaan telah mengembalikan berkas ke polisi yang harus dilengkapi. Nah, apakah ada persiapannya seperti apa? Polisi apakah memeriksa saksi-saksi hari ini untuk bisa melengkapi berkas dari kejaksaan atau seperti apa? Iya, Vidi dan juga saudara, betul terkait sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini memang akan sempat ditunda kemarin pada tanggal 24 Juni karena memang pihak termohon yakni penyidik Polda Jawa Barat ini tidak hadir, sehingga nanti majelis hakim ini telah melakukan ataupun menjadwalkan ulang sidang ini pada tanggal 1 Juli mendatang. Dan kemarin pun awak media ini sempat meminta konfirmasi secara langsung kepada pihak penyidik Polda Jawa Barat kenapa pihaknya ini tidak hadir pada saat sidang pra-peradilan. Namun disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas menyampaikan bahwa memang pada saat itu agendanya memang pihak penyidik Polda Jawa Barat ini masih ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak dapat hadir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Namun untuk menghadapi sidang pra-peradilan pada tanggal 1 Juli mendatang, pihaknya ini justru telah menyampaikan bahwa akan siap ataupun hadir untuk di sidang tanggal 1 Juli mendatang. Sebab dari Polda Jawa Barat sendiri ini telah mempersiapkan sejumlah persiapan untuk menghadapi sidang pra-peradilan ini. Yang pertama adalah Polda Jabar ini telah menyiapkan kuasa hukum internal dan juga eksternal untuk kemudian menghadapi sidang tersebut. Lalu juga Polda Jabar ini yang tentu pihaknya ini sempat ngebut untuk menyerahkan sidang gelar perkara Peggy Setiawan ke Kejaksaan Tinggi, yang kemudian pihak Polda Jawa Barat ini juga telah menyiapkan tim hukum dari bidang hukum Polda Jabar
Dan saat ini juga Polda Jawa Barat masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang kemudian ini jika ditotalkan ada sebanyak 70 saksi yang dilakukan pemeriksaan. Tentu ini juga merupakan upaya dari pihak penyidik untuk kemudian mengumpulkan seluruh informasi ataupun tambahan yang nantinya bisa dipertimbangkan pada saat persidangan. Vidi. Ninda Destiani dari Mapolda Jawa Barat, terima kasih untuk laporan Anda.